Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan yang berbahagia, saya Dermawati Widyaswara, Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Setelah kita membahas materi tentang menganalisis CP dan menyusun TP-ATP, maka kegiatan selanjutnya adalah menyusun TP-ATP sesuai dengan mata pelajaran yang sobat pelatihan ampu masing-masing. Dalam menganalisis CP untuk disusun menjadi TP-ATP, maka kita akan membahas langkah-langkah yang harus kita lakukan berikut ini. Adapun langkah-langkah menyusun tujuan pembelajaran, kemudian disusun menjadi alur tujuan pembelajaran, antara lain yang pertama, membuka capaian pembelajaran sesuai regulasi, yaitu untuk mata pelajaran umum menggunakan keputusan Kepala BSKAP nomor 32 tahun 2024, dan untuk mata pelajaran agama yaitu PAI dan Bahasa Arab menggunakan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3302 tahun 2024. Kemudian membuat penggalan CP sesuai mata pelajaran masing-masing. Dan yang ketiga, antar kelompok dibagi tugas individu untuk menyusun TP untuk setiap penggalan CP. Kemudian setelah disusun TP, peserta mendiskusikan TP yang disusun, kemudian mengurutkan menjadi ATP sesuai dengan kriteria. Dan terakhir, dipresentasikan hasil kerja kelompok untuk mendapat masukan dari peserta lain maupun dari narasumber tentang TP yang sudah disusun. Sobat pelatihan yang berbahagia, marilah kita bahas langkah-langkah menyusun TP-ATP satu persatu. Setelah sobat pelatihan berkelompok menurut jenjang pendidikan dan mata pelajaran masing-masing yang diampu, maka untuk mata pelajaran umum, silakan menggunakan putusan Kepala BSKAP nomor 32 tahun 2024 tentang capaian pembelajaran. Dan untuk mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab, menggunakan keputusan Dirjen Pendis nomor 3302 tahun 2024 tentang capaian pembelajaran pada madrasah. Keputusan Kepala BSKAP Kemendikbudristek nomor 32 tahun 2024 tentang CP pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah pada masing-masing mata pelajarannya terkandung bagian rasional, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian yang ketiga karakteristik mata pelajaran, dan yang keempat adalah capaian pembelajaran pada masing-masing fase. Begitu juga dengan mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab pada kurikulum Merdeka pada Madrasah dengan melihat pedoman keputusan Dirjen Pendis nomor 3302 tahun 2024 yang mana pada masing-masing mata pelajarannya juga mengandung rasional mata pelajaran, kemudian tujuan mata pelajaran, kemudian yang ketiga karakteristik mata pelajaran, dan yang keempat elemen mata pelajaran, dan yang kelima capaian mata pelajaran pada masing-masing fase. Kedua regulasi inilah yang akan menjadi panduan bagi guru-guru baik untuk mata pelajaran umum maupun mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab pada madrasah. Sobat pelatihan yang berbahagia, setelah CP yang sobat pelatihan buka, kemudian dibagi-bagi, dipenggal-penggal sesuai dengan anggota kelompok masing-masing.
kita akan coba menganalisis CP ini dan kita akan contohkan nanti bagaimana menganalisis CP untuk Madrasah Ibtidaiyah kelas 1 mata pelajaran matematika. Kita akan lihat bagaimana kita menganalisis CP ini untuk nanti kita susun menjadi TP dan selanjutnya kita urutkan menjadi ATP. Oke, kita akan latihan, sobat pelatihan. Setelah peserta pelatihan berkelompok menurut mata pelajaran masing-masing, maka untuk mata pelajaran umum menggunakan regulasi keputusan Kepala BSKAP nomor 32 tahun 2024. Sedangkan untuk mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab menggunakan Kep Dirjen Pendis nomor 3302 tahun 2024. Dan untuk memudahkan mencari halaman pada keputusan Kepala BSKAP nomor 32 tahun 2024 itu, maka lebih mudah ada dibuat di sini untuk halaman CP lengkap untuk semua mata pelajaran. Misalnya kita akan mencari halaman untuk mata pelajaran matematika fase A. Ini ada halaman 137 untuk fase B 139, fase C 142, fase D 146 dan fase E dan F 151 dan 152. Misalnya untuk mata pelajaran matematika fase A bisa kita lihat di halaman 137. Nah, setelah kita menemukan CP masing-masing, maka selanjutnya latihan menyusun TP dengan memilih teknik yang sesuai, apakah menggunakan teknik 1, teknik 2, atau teknik 3. Ayo kita latihan, sobat pelatihan semua. Sobat pelatihan yang selalu semangat. Ya. Setelah masing-masing mendapatkan penggalan capaian pembelajaran sesuai mata pelajaran masing-masing dan fase masing-masing, maka kita akan menguraikan penggalan CP ini menjadi TP, kemudian akan diurutkan menjadi ATP. Siapkan format yang akan digunakan untuk menganalisis CP ini menjadi TP. Apakah nanti sobat pelatihan akan memakai format teknik 1, teknik 2, atau teknik 3? Kita akan coba mensimulasikan bagaimana menguraikan penggalan CP ini menjadi TP untuk mata pelajaran matematika fase A pada Madrasah Ibtidaiyah. Sobat pelatihan, kita akan coba mensimulasikan bagaimana menganalisis CP menjadi TP. Terkhusus untuk teknik 3 itu yaitu lintas elemen, itu adalah untuk mata pelajaran yang elemennya pemahaman konsep dan keterampilan proses. Kenapa harus lintas elemen? Karena pada keterampilan proses ini tidak ada materi, sedangkan pemahaman konsep ini harus dicapai dengan keterampilan proses. Jadi harus disatukan antara CP, pemahaman konsep, dan keterampilan proses. Untuk matematik kita akan menggunakan teknik 2 yaitu menentukan kompetensi dan ruang lingkup materi. Nah, setelah kita pindahkan CP semua elemen dalam hal ini pada matematika fase A yaitu kelas 1 dan 2 ada 5 elemen. Kemudian kita pindahkan semua CP-nya dan kita tandai mana yang merupakan kompetensi dan ruang lingkup. Di sini bisa dilihat warna kuning adalah merupakan kompetensi, sedangkan warna merah adalah merupakan ruang lingkup materi. Nah, kita pindahkan di kolom kompetensi dan ruang lingkup materi, kemudian kita gabungkan menjadi tujuan pembelajaran, sehingga gabungan antara kompetensi dan ruang lingkup materi itu bisa kita uraikan menjadi 6 tujuan pembelajaran.
Dan ini berasal dari capaian pembelajaran itu. Dan ingat, untuk satu TP itu minimal harus lebih dari 1 kali pertemuan. Berarti satu TP itu minimal 2 kali pertemuan. Kalau bisa lebih, karena kita akan membuat satu TP itu satu modul. Kalau TP-nya terlalu banyak, maka sobat pelatihan akan membuat modul yang sangat banyak juga. Begitu selanjutnya untuk aljabar 7, 8, dan seterusnya, sehingga kita akan melihat berapa jumlah TP untuk fase A, kemudian kita akan urutkan menjadi ATP, yaitu materi-materi mana yang lebih dulu kita ajarkan dan materi mana yang kita belakangkan sesuai dengan kriteria alur tujuan pembelajaran. Begitulah untuk mata pelajaran yang lain bisa disesuaikan teknik menyusun TP-ATP ini. Selamat latihan Bapak dan Ibu semua. Semangat selalu. Oke. Sobat pelatihan yang selalu semangat, setelah sobat pelatihan pada masing-masing kelompok menyusun TP-TP sesuai penggalan tugas masing-masing, maka TP-TP ini semua disatukan, kemudian disusun menjadi ATP-ATP. Maka Bapak dan Ibu sobat pelatihan silahkan mendiskusikan TP-TP menjadi ATP sesuai dengan kriteria dalam menyusun ATP. Baiklah, kita akan lihat sekilas tentang kriteria menyusun ATP. Setelah TP-TP disusun sesuai penggalan masing-masing, maka disatukan dan disusun menjadi alur tujuan pembelajaran. Di antara lain kriteria ATP yaitu yang pertama, pengurutan dari yang konkret ke yang abstrak. Kemudian pengurutan deduktif yaitu dari konten yang umum ke yang spesifik, kemudian dari yang mudah ke yang sulit, dan pengurutan hierarki di mana dalam hal ini keterampilan-keterampilan yang mudah pada TP-TP tersebut diajarkan terlebih dahulu, baru keterampilan yang lebih kompleks. Kemudian pengurutan prosedural itu mengajarkan TP-TP yang mana merupakan tahap pertama dalam sebuah prosedur, baru kemudian tahap berikutnya. Dan terakhir adalah kriteria scaffolding, yaitu TP-TP yang lebih banyak memerlukan bantuan dari guru, baru TP-TP yang lebih sedikit secara bertahap. Demikianlah kriteria dalam membuat alur tujuan pembelajaran. Sobat pelatihan, setelah TP-TP disusun menjadi ATP sesuai kriteria, maka perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, sedangkan kelompok lain memberi saran atau bertanya, dan juga nanti ada tambahan dari Widya Suara sehingga produk TP-nya menjadi lebih sempurna. Sobat pelatihan yang berbahagia, demikianlah langkah-langkah dalam menyusun TP dan ATP. Semoga bisa menjadi pedoman bagi Bapak dan Ibu semua. Setelah menyusun TP dan ATP ini, maka untuk materi selanjutnya akan menyusun modul ajar. Saya, Dermawati, mengakhiri langkah-langkah dalam penyusunan TP ATP ini dan mengucapkan terima kasih atas perhatian sobat pelatihan semua. Semoga Bapak dan Ibu sobat pelatihan semua semakin semangat, semakin berkualitas untuk menjadi guru yang profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.